Kofi panas, singkatan dari atau selingan sebenarnya. Jadi kofi panas, bukan kofi panas ya. Kofi panas adalah selingan dari kolom Fakhri Ali. Minum dulu sedikit ya. Ini benar-benar panas ini, kopi. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, saya masih membicarakan soal koalisi politik dalam kofi panas ini. Ya, bolehlah disebut hipotesa. Ya, hipotesa saya mengatakan bahwa membangun koalisi partai-partai politik itu relatif lebih mudah daripada kalkulasi tentang distribusi geografis pendukung. Saya ulangi, distribusi geografis pendukung. Nah, di antara ya koalisi partai-partai politik dengan distribusi geografis para pendukung itu terdapat tokoh. Tokoh di dalam konteks ini adalah para politisi yang populer, yang secara politik, secara budaya, secara etnik, dan di atas itu secara keagamaan itu bisa diterima di wilayah-wilayah geografis yang mendistribusikan para pendukung. Nah, jadi dengan skema pandangan yang semacam ini, maka membangun koalisi itu jauh atau relatif lebih mudah dibandingkan dengan ya membangun koalisi sekaligus mencocokkan tokoh yang acceptable, yang bisa diterima di dalam struktur ya distribusi geografis para pendukung. Ini yang menurut saya sesuatu yang relatif lebih sulit menentukannya. Karena apa? Karena garis pendukung partai pada dasarnya berbeda dengan garis ya pendukung calon-calon presiden. Joko Widodo atau Jokowi itu lebih besar daripada PDIP yang mendukung Jokowi sebagai presiden. Karena apa? Karena suara perolehan Jokowi lebih besar daripada suara perolehan PDIP atau PDI Perjuangan di dalam parlemen. Jadi menunjuk seseorang atau mengajukan seseorang untuk menjadi calon presiden menjadi krusial di dalam konteks ini karena ya distribusi geografis itu tadi itu bersifat lintas partai. Nah, di dalam konteks inilah kemudian saya ingin mengatakan ada tokoh, ada distribusi geografis para pendukung, lalu kemudian ada koalisi partai-partai politik. Nah, di dalam konteks ini, maka ya for the time being, untuk sementara saya melihat ya ada dua tokoh ya, yang pada dasarnya tingkat acceptability geografis pendukung itu bisa kita lihat relatif lebih nyata daripada misalnya sebelumnya. Saya ingin mengatakan tokoh yang tingkat acceptability-nya begitu kuat dari segi etnik, dari segi religius, dari segi budaya di misalnya Jawa Tengah itu adalah Ganjar Pranowo.
Nah, lalu kemudian tokoh yang mendapatkan ya tingkat acceptability-nya di wilayah Jakarta, sebagian di wilayah Jawa Barat, dan sebagian di wilayah luar Jawa, itu adalah Anies Baswedan. Jadi, misalnya ya, partai-partai politik, saya ulangi, itu bisa membangun bisa membangun koalisi, tetapi tanpa tokoh yang punya tingkat acceptability yang tinggi di wilayah-wilayah yang telah saya sebutkan, maka itu hanya akan tinggal ya membangun koalisi. Apalagi kemudian distribusi geografis para pendukung itu pada dasarnya bersifat dinamis. Sebelumnya sudah saya katakan bahwa ada kemungkinan besar pendukung Prabowo pada tahun 2024 nanti itu bukanlah pendukung Prabowo pada tahun 2019. Gitu. Nah, pertanyaannya, kemana larinya para pendukung Prabowo tahun 2019 itu? Kepada tokoh apa? Atau kepada tokoh siapa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting. Nah, di dalam konteks inilah ya, saya ingin mengatakan bahwa ya, wahai para pemegang kendali partai-partai politik, kalian pada dasarnya bisa membangun koalisi, apalagi berdasarkan ya perolehan suara pemilu 2019 yang ada di parlemen. Tetapi kalian kemudian jangan salah ya memilih calon presiden, dan harus memperhitungkan betul distribusi geografis pendukung yang ya bisa kita lihat bersifat dinamis, yang ukuran 2019 itu tidak lagi bisa kita pegang. Nah, di dalam konteks inilah, kalau kita ingin berandai-andai, maka tokoh yang utama ya, yang mungkin perlu kalian perhitungkan pada tingkat DKI Jakarta, pada tingkat Jawa Barat, itu adalah Anies Baswedan. Lalu kemudian pada tingkat Jawa Timur, pada tingkat Jawa Tengah, ya, mungkin hampir secara keseluruhan, plus sebagian di Jawa Timur, itu adalah Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, selebihnya terus terang, ya, saya harap saya salah di dalam hal ini. Tetapi saya ingin berterus terang mengatakan selebihnya tokoh-tokoh yang sudah disebut sebelumnya di luar dua tokoh ini tadi itu belum punya jangkar politik di wilayah geografis tertentu. Jadi ya, they are still unknown, belum bisa kita lihat dengan nyata, belum diketahui dengan nyata gitu. Nah, kalau kemudian kita melihat misalnya wilayah-wilayah ya geografis di luar Jawa, maka saya ya relatif berani mengatakan ya, andai kata Anies yang maju pada kontestasi presiden 2024 nanti, maka yang jelas Sumatera Barat yang tadinya adalah pendukung Prabowo Subianto itu akan kemudian mendukung Anies Baswedan. Hal yang sama mungkin juga terjadi di Aceh. Kalau kemudian kita lihat di Sumatera Utara, mungkin itu adalah wilayahnya Ganjar Pranowo, ya. Walaupun ya sebagian juga bisa kita lihat pendukung dari Anies Baswedan, gitu. Tetapi kalau kemudian kita melangkah ke wilayah lain, maka itu pada dasarnya bersifat tentatif, gitu. Dan saya harap lembaga-lembaga survei itu bisa melakukan survei dengan sebaran ya atau distribusi ya, geografis para pendukung tadi, gitu. Oke. Nah, tadi sudah saya sebut
wilayah Jawa, mulai dari DKI, lalu kemudian Jawa Barat, lalu kemudian Jawa Tengah, dan sedikit Jawa Timur. Daerah Jawa Barat dan Jawa Timur itu adalah daerah ya pemilih terbesar. Tetapi di dalam perhitungan saya, dan tolong kemudian lembaga survei ya memberikan bukti kuantifikasinya, Jawa Tengah, baik Anies maupun Ganjar Pranowo itu belum tentu ya bisa masuk secara keseluruhan, secara mendalam ke Jawa Timur dengan jumlah pemilih yang cukup besar, hampir sama dengan yang ada di Jawa Barat gitu. Jadi pertarungan ya memperebutkan ya wilayah geografis ya, distribusi geografis pendukung ini menjadi sangat penting ya di dalam memberikan, atau ingin saya katakan jauh lebih penting daripada membangun koalisi gitu. Nah, sekarang ya partai-partai yang belum sempat membangun koalisi, misalnya PKS, lalu kemudian setelah PKS Partai Demokrat, mungkin ya bisa berhitung dengan kondisi-kondisi yang semacam ini. Mungkin ya ego ya partai politik itu bisa relatif ditanggalkan kalau kemudian kita ingin membangun ya sebuah sistem demokrasi yang lebih representatif, yang tidak memaksa ya tokoh sendiri untuk maju, lalu kemudian proses ya kontestasi presiden akan berlangsung lebih mulus gitu. Nah, memang PDIP ya sampai dengan sekarang ini tidak perlu membangun koalisi karena perolehan suaranya sudah cukup ya mencapai ambang batas presidensial. Nah, di dalam konteks inilah kemudian pertanyaan yang harus kita ajukan, andai kata misalnya daerah Jawa Timur itu masih bersifat teka-teki tentang ya siapa tokoh yang acceptable di daerah itu, maka kadang-kadang saya berpikir sedikit agak nakal. Apakah misalnya Khofifah Indar Parawansa itu bisa dilirik? Atau ya saya tambahkan, maksud saya kenakalan saya itu saya tambahkan. Kalau misalnya daerah Jawa Barat itu juga merupakan wilayah ya geografis pendukung partai politik ya, pendukung ya politik ya, tertentu, atau ya jumlah pemilihnya yang sangat besar, maka kemudian pertanyaannya adalah siapa yang kemudian akan memberikan representasi untuk Jawa Barat? Apakah kemudian Ridwan Kamil seperti juga Khofifah di Jawa Timur itu juga perlu diperhitungkan oleh ya para atau oleh ya penguasa dari partai-partai politik atau mereka yang sudah membangun koalisi